Bagi aku apa-apa tambahan pemain warisan sangat dialu-alukan. Lagi-lagi yang boleh menguatkan skuad lah. Tapi CEO Harimau Malaysia sendiri cakap, Rock Friend cakap, pemain warisan ni bukanlah solution. Dia adalah satu temporary strategi. Nak complement the team je. Yes. Untuk menguatkan skuad sedia ada, aku lega sikit lah bila dia cakap macam tu. So maksudnya mungkin dia ada plan jangka panjang untuk create competition. At least dia berkonsisten tim yang sama, di mana responsibility yang lebih besar atau tanggungjawab yang lebih patut dipaksikan ke atas bahu FAM tu. Bila you ada your own Harimau Malaysia PCO cakap macam tu. Ada isu timnas Malaysia bakal disangsi FIFA terkait pemain naturalisasinya. Ini kata Sekjen AFC. Kalau melihat daripada aspek isu dan permasalahan sekarang ni, kita perlu orang kata selesaikan perkara ni dulu, hutang piutang dengan pemain settlekan dulu dengan pemain ni. Kita jangan bercakap lagi berapa tim lah yang akan layak beraksi pada musim depan. Kita settlekan, kita bersihkan dulu imej bola sepak kita ni. Sebab kalau imej bola sepak kita tak bersih, entah setahun dua lagi sesilap nama liga kita pun kena blacklist terus habis di FIFA. That is orang kata langkah terbaik lah. Sebabnya kita tak nak menambah beban hutang. Tapi pada waktu yang sama kita kena lihat balik semula. Kita kena settlekan semua masalah-masalah ni yang berlaku. Jangan pula kali ni kita benarkan juga pasukan-pasukan yang ada masalah ni dengan mungkin aku janji side agreement ke, kita menambah lagi masalah sebenarnya. Bola.net, Datuk Seri Windsor John selaku Sekretaris Jenderal, Sekjen, AFC, buka suara terkait adanya isu bahwa timnas Malaysia bakal disangsi oleh FIFA terkait kabar pemain naturalisasinya. Media Malaysia, New Straits Times, menjelaskan latar belakang kasus ini bermula dari tuduhan pengamat sepak bola Indonesia, Justinus Laksana. New Straits Times menarasikan bahwa Justinus menyebut Federasi Sepak Bola Malaysia telah mengabaikan aturan kelayakan internasional untuk memainkan beberapa pemain kelahiran Amerika Selatan. Aroma kekhawatiran menyelimuti sepak bola Malaysia setelah berhembus isu bahwa tim nasional, Timnas, Malaysia terancam sanksi dari FIFA terkait pemain naturalisasi yang diduga tidak memenuhi persyaratan. Tapi kita tak boleh ambil pemain yang tak ada jiwa nak main untuk negara. Dia kena ada semangat dengan jiwa tu sekali. Main pula atas padang macam gampang. Apa jadi naturalisasi? Baik ambil player-player lokal je tau kalau macam ni. Yang perform lagi daripada dia pun ada. Bukan marah, cakap. Kabar ini mencuat di tengah sorotan tajam terhadap program naturalisasi yang dilakukan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dalam beberapa tahun terakhir. Belakangan, Sekretaris Jenderal Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, Datuk Windsor Paul John, akhirnya angkat bicara. Isu ini pertama kali muncul setelah beberapa media regional dan sejumlah pengamat sepak bola mengkritisi legalitas pemain warisan atau naturalisasi yang mengenakan seragam Harimau Malaya. Beberapa nama mencuat dalam sorotan, terutama setelah ada laporan bahwa dokumen kelahiran dan keturunan dari beberapa pemain tersebut tidak diverifikasi dengan semestinya. Dugaan manipulasi dokumen pemain warisan. Program naturalisasi Malaysia yang mulanya digadang-gadang bisa memperkuat tim nasional kini justru menjadi bumerang. Di tengah ketatnya peraturan FIFA mengenai status kewarganegaraan, muncul dugaan bahwa ada pemain yang diikutsertakan ke dalam timnas tanpa proses verifikasi dokumen keturunan yang memadai. Menurut laporan yang beredar, terdapat setidaknya 2 pemain yang diduga tidak memiliki hubungan darah langsung atau keturunan sah dari Malaysia. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah seorang pemain berdarah campuran Eropa yang diklaim sebagai cucu dari warga Malaysia, padahal tidak ada bukti tertulis yang valid mendukung klaim tersebut. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan bahwa dokumen kewarganegaraan beberapa pemain warisan hanya didasarkan pada asal-usul kakek, tanpa pengesahan otoritas lokal, sehingga melanggar regulasi FIFA yang mengharuskan pemain memiliki hubungan darah hingga maksimal orang tua. Reaksi publik dan media. Media dan publik Malaysia pun langsung geger. Warganet membanjiri kolom komentar akun resmi FAM dan media olahraga nasional dengan tuntutan transparansi. Sejumlah pihak meminta agar federasi segera memberikan klarifikasi dan bersikap jujur atas status para pemain naturalisasi yang digunakan. Kalau memang ada manipulasi data, itu sudah memalukan. FIFA tak akan tinggal diam, tulis salah satu komentar yang viral di media sosial X, Twitter. Beberapa bahkan menyerukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses naturalisasi yang telah dilakukan sejak 2018. Desakan terhadap FAM semakin memuncak setelah isu ini dilaporkan ke FIFA oleh kelompok independen yang menyoroti integritas olahraga. Kelompok tersebut mengklaim telah mengumpulkan dokumen dan bukti terkait pemain-pemain Malaysia yang diduga tidak layak tampil di pertandingan internasional. Sekjen AFC angkat bicara. Dalam situasi yang memanas ini, Sekjen AFC,
Datuk Windsor Paul John, akhirnya memberikan pernyataan resmi saat menghadiri Forum Sepak Bola Asia Tenggara di Bangkok. Dalam wawancara singkat dengan media, ia menyebutkan bahwa AFC telah menerima informasi mengenai laporan tersebut, namun belum mengambil tindakan sebelum ada hasil investigasi resmi dari FIFA. Kami mengetahui adanya laporan yang menyebutkan potensi pelanggaran oleh asosiasi anggota, dalam hal ini Malaysia. Namun, semua proses berada di tangan FIFA. Jika benar ada pelanggaran terhadap statuta kewarganegaraan, maka tindakan tegas pasti akan diambil, ujar Windsor. Dia juga menekankan bahwa naturalisasi pemain bukanlah hal yang dilarang selama dilakukan dengan jujur dan sesuai regulasi. Naturalization is not the issue. The issue is eligibility and documentation. If a player does not meet the FIFA eligibility rules, then of course, there will be consequences. It's about fairness to other teams, tambahnya dalam bahasa Inggris. Sikap FAM masih bungkam. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Malaysia masih terkesan bungkam. Tidak ada pernyataan resmi dari Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, maupun pejabat tinggi lainnya mengenai isu yang sedang mencuat ini. Hal ini justru semakin memperbesar spekulasi dan ketidakpercayaan publik. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, FAM memang mengaku bahwa program naturalisasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas skuad nasional. Namun, publik kini mempertanyakan proses verifikasi yang dijalani para pemain warisan, terutama yang berasal dari benua Eropa dan Amerika Latin. Bahkan, mantan pelatih Harimau Malaya, Frank Berhart, sempat menyatakan dalam wawancara eksklusif bahwa beberapa pemain yang disodorkan kepadanya saat menjabat tidak menunjukkan dokumen identitas Malaysia yang sah. Saya menolak 1-2 pemain karena saya tidak yakin apakah mereka benar-benar punya darah Malaysia. Itu menjadi beban moral bagi saya sebagai pelatih, ungkap Berhart yang pernah menukangi skuad muda Malaysia pada 2016. Potensi sanksi FIFA. Jika dugaan ini terbukti benar dan FIFA menyatakan bahwa Malaysia melanggar aturan eligibility pemain, maka sanksi berat bisa menanti. Hukuman yang bisa dijatuhkan bervariasi, mulai dari pencoretan hasil pertandingan, larangan tampil di ajang internasional, hingga pembekuan federasi. FIFA sendiri sangat ketat terhadap pelanggaran semacam ini. Beberapa negara sebelumnya pernah dijatuhi sanksi berat karena memasukkan pemain yang tidak memenuhi syarat, seperti Bolivia pada kualifikasi Piala Dunia 2018 yang kehilangan poin akibat memainkan pemain tidak sah. Potensi paling serius adalah Malaysia didiskualifikasi dari turnamen internasional yang sedang atau akan berlangsung, seperti kualifikasi Piala Asia atau Piala Dunia Zona Asia. Justin menuding Malaysia memakai pemain dengan garis keturunan yang direkayasa dan mengklaim FIFA bisa menjatuhkan sanksi, termasuk kemungkinan skorsing hingga tahun 2027, tulis New Straits Times. Namun hingga saat ini, baik FIFA maupun AFC tidak mengeluarkan konfirmasi resmi apapun, jelas media yang berdiri pada 1845 itu. Kami tidak mendapat informasi apapun soal skorsing. Lagi pula, FAM pasti akan tahu lebih dulu sebelum siapapun, ujar Datuk Seri Windsor Paul dinukil dari New Straits Times. AFC tidak memiliki informasi mengenai hal itu, karena urusan seperti ini sepenuhnya berada di bawah wewenang FIFA, katanya. Sementara itu sejak awal tahun ini, Malaysia telah menaturalisasi 7 pemain kelahiran Argentina, Spanyol, dan Portugal meliputi Facundo Garces, John Irazabal, Hector Hefel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, dan Imanol Machuca. Asal-usul ke-7 pemain itu sempat diragukan oleh netizen, termasuk dari Malaysia dan Indonesia, mengingat minimnya histori diaspora negeri jiran di 3 negara itu. Proyek naturalisasi Malaysia akan terus digalakkan. Terbaru, FAM sedang mempertimbangkan naturalisasi 6 hingga 10 pemain sekaligus. Tak main-main, mereka diklaim berstatus Grade A di luar negeri. Mereka diproyeksikan membela Malaysia dalam FIFA Matchday September 2025.